kan kalau Kalimantan sama Papua kan Iya. mahal ya. Tapi ini nih Sumatera nih kayaknya nih ini rendah nih bisa lah kita jangkau gitu. Terus kayak oh iya deh Sumatera, berarti kita cari universitas yang di Sumatera. Terus gitu setelah kita udah nemu nih tempatnya, kita kan menyeleksi mata kuliah Iya. pastinya kan, kayak cari-cari mata kuliah. Oh ini nih Universitas Mutiara tuh banyak yang sama gitu. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya Exmin Manjaila Iya di podcast WS Indonesia Podcast Cerdas Karakter. Hari ini kita akan mulai asik lagi, nggak berhenti. Kita akan mungkin teman-teman dari PM4 akan berbagi pengalaman ke teman-teman yang sedang menonton apa aja sih kegiatan mereka selama berada di Universitas Harimau Indonesia untuk mengikuti kegiatan PM4. Mungkin Sobat Mutiara pada bertanya-tanya siapa sih kakak yang sedang duduk di sebelah saya dan dari kampus mana? Boleh Kak, kenalkan diri. Halo Sahabat Mutiara, perkenalkan nama aku Halimatus Sa'diah, aku dari Stikes Majapahit, Mojokerto. Aku dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini aku mengambil linjur aku banyak sih Bang, ada 4 kelas. Yang pertama ada S1 Kebidanan, S1 Keperawatan, S1 Kesehatan Masyarakat semester 4, dan S1 Kesehatan Masyarakat semester 6. Oke, berarti kalau dibilang bukan hanya di kelas S1 Kesma saja dia, Iya. berarti banyak lintas jurusan ada 4 prodi gitu kan. Oke, Kak Atus, di sini kita akan mulai asik bareng nih. Nanti akan saya tanya-tanya bagaimana sih kegiatan kakak selama di sini. Ini kan belum mau pulang nih kan, sebulan lagi baru mau pulang ke tempat asal. Boleh nggak sih kakak ceritakan awalnya bisa mengenal PMM dan gimana sih kemarin proses pendaftaran selama di sana? Awal mengenal PMM sih karena kan dari dulu kampus aku tuh udah mengirim dari PMM 1. Nah jadinya udah agak mengenal lah, terus dosen-dosen juga udah kayak menggembleng kita untuk kayak ayo nih dari Kesmas yuk berangkat yuk buat PMM gitu. Terus kalau masa-masa pendaftaran sih sangat-sangat dibantu Oke. ya sama dari pihak kampusnya pastinya tentang informasi yang terkait. Jadi kita juga sangat mudah buat daftarnya gitu. Tapi juga ada sih kendala-kendala beberapa juga. Kendalanya sih ada di ini ya. Karena di KTP aku tuh namanya udah salah. Oke. Tapi pada saat itu aku ngurus KTP kan SMA. Nah, setelah itu kok ini KTP-nya salah, aku laporlah di Dukcapil gitu. Itu kata Dukcapilnya, enggak kok Kak, itu hanya salah di hard file-nya aja. Tapi di datanya asli itu nggak salah. Terus difotoin kan, oh iya nggak salah. Terus aku mikir kayak, oh mungkin nggak pengaruh deh kayaknya gitu kan. Terus pas mau pakai live-in kan harusnya ngefoto KTP Iya, ya kan. Terus otomatis kan itu namanya muncul. Tapi kok namanya kok pakai peti atas, tapi tetap aku pakai. Nah itu salahnya aku tuh tetap aku pakai sih nama salahnya itu. Terus ternyata dari pihak aku kan dari pihak PMM kan nggak boleh ada yang salah gitu kan. Takutnya salah sedikit tuh fatal Iya, gitu. betul-betul. Jadinya kayak aku jadi ngurus dari awal lagi dari KTP, terus ngurus live-in itu di Mandiri itu bener-bener 5 kali kalau nggak Oke. salah bolak-balik. Terus sama BPJS sih. Berarti kalau dibilang dari awal memang sudah didukung dari kampus nih untuk mengikuti program ini, di mana dari PM1, 2, dan 3 bukan saya udah mengikuti program ini kan. Dan ini USM aja baru pertama kali dan kedua nih untuk tahun ini. Boleh nggak sih kemarin milih kampus mana aja sih untuk PM4 dan alasannya kenapa kemarin memilih USM Indonesia? Kemarin kan maksimal milih Ini ada 7. ya maksimalnya kan 7 kan. Nah itu aku isi semua. Tapi aku lupa ya kayaknya deh. Yang pertama USM, Universitas Mutiara, yang kedua ada Unpri kalau nggak salah, terus nggak tahu deh yang lainnya, tapi aku masukkan di ini Untat juga masukin. Nah kenapa aku milih Universitas Harimau Mutiara yang di pertama itu? Pastinya kita sebagai mahasiswa kan sebelum kita memilih kan aku sama temen-temen itu milih ini biaya hidup yang rendah dulu gitu. Jadinya kayak sebelum kita milih universitas tuh kayak ayolah kita cari dulu yang biaya hidup yang rendah tuh di mana gitu. Kan kalau Kalimantan sama Papua kan mahal ya.
Tapi ini nih Sumatera nih kayaknya nih ini rendah nih, bisa lah kita jangkau gitu. Terus kayak oh iya deh Sumatera, berarti kita cari universitas yang di Sumatera. Terus gitu setelah kita udah nemu nih tempatnya, kita kan menyeleksi mata kuliah pastinya kan, kayak cari-cari mata kuliah. Oh ini nih Universitas Mutar tuh banyak yang sama gitu. Terus aku kan juga lihat-lihat kayak di TikTok, di media sosialnya USM itu kayak oh bagus nih kampusnya nih, yaudah ini aja di pilihan pertama gitu. Oh, oke, karena kemarin melihat biaya hidupnya sangat terjangkau, makanya pilih di Sumatera dan sekarang milih di USM Indonesia. Iya, gitu. benar banget. Oke. Ini kan kalau dibilang, ini kan kakak dari Pulau Jawa dan akan merantau ke Sumatera. Gimana sih kemarin bilangnya ke orang tua kalau misalnya ngikut kegiatan ini? Sebenarnya sih nggak boleh ya ikut PMM. Karena kan dari dulu kan juga sempet ini ya mondok pesantren kan 6 tahun, dari lulus SD itu langsung mondok, SMP SMA itu mondok, jadi kayak udah sering lah gitu kan, udah lama lah gitu 6 tahun jauh dari keluarga gitu. Terus kayak aku bilang nih dari kampus nih dari pemerintah ada program PMM gitu. Apa itu? Terus aku jelasin lah bla 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 dan segala macem. Terus emang di mana? Kita harus di luar pulau Kak, kita nggak boleh di dalam pulau sendiri, kalau nggak di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan gitu. Ih, jauh kali katanya. Nggak usah lah, nggak capek, jauh-jauh gitu. Terus kayak aku kayak pingin kan, apalagi aku adalah orang yang suka mengeksplor gitu loh. Jadi kayak aku terus lama-lama aku membujuk dan dibolehin deh akhirnya gitu. Kalau misalnya kemarin nggak dibolehin sama sekali nih, mau ngapain kak? Tetap ini sih tetap daftar, tapi pasti kayak ya udahlah nggak apa-apa pasti gitu. Iya udahlah gitu kan. Oke, ini kan sudah dapat dukungan dari orang tua dan tadi mendaftar, terus kemarin dapat dukungan juga dari prodi gitu kan. Ini kan kalau dibilang yang saya dengar-dengar dari teman-teman sebelumnya bahwa kemarin pas pengumuman kelulusan sempat error nggak sih? Oh error banget. Terus gimana sih rasanya kemarin pas nyatakan lulus? Kalau nggak salah itu pengumuman pertama itu kan katanya diumuminya tuh jam 9 atau nggak sekitar jam 9.10 lah gitu. Terus ternyata dimajuin nih jam 5 kalau nggak salah. Terus nah posisinya kan sama anak kampus aku kan pasti kan saling ini ya, saling calling-callingan gitu. Terus aku kayak aku mau inilah masuk maghrib aja, setelah maghrib biar nanti pas jam 9-nya nggak error gitu. Terus aku lihat di website kampusnya kok dimajuin ini gitu kan. Terus aku tuh ditemenin lah sama kakak aku buat ini kayak inilah SNBP gitu loh kayak gitu. Kayak bener-bener berdoa banget terus kayak error banget kan itu, bener-bener loading muter terus ternyata alhamdulillah lulus di pilihan pertama aku gitu. Oke. Berarti kemarin tuh ditemenin sama kakak juga nih. Oke. Ini kan kalau dibilang ya sudah nyatakan lulus dan keinginan kita yang mau ke Medan sudah terkabulkan. Yes. Dan kemarin dapat tiket keberangkatan nih ke Medan. Gimana sih rasanya ninggalin orang tua selama 1 semester? Pastinya ini ya berat ya, pasti ada nangis lah sebelum berangkat gitu, adalah drama-drama gitu. Terus waktu dapat tiket keberangkatan kayak seneng sih, cuman adalah sedihnya, terus kayak bener-bener ya di sana jaga diri, nggak boleh ngekos ya, kan ada asrama gitu, jangan ngekos takutnya nanti ya pergaulannya salah gitu sih kata kakak, kayak ya pasti jaga diri di sana, sedih gitu. Oke, berarti sedih ninggalin orang tua. Jadi kalau misalnya teman-teman yang misalnya ini kan sekelas, teman-temannya sedih nggak mereka kamu tinggalin? Pasti kayak gini, ih kamu kok udah ini aja, udah berangkat aja gitu. Ada sih kayak, nah nanti jangan lupa ya berkabar. Sering sih juga VC sama teman-teman berkabar gitu sering. Oke. Berarti kalau dibilang sebelum berangkat harus mengabari orang-orang terdekat. Iya pasti. Gitu. Oke, ini kan kalau dibilang sudah berangkat nih pesawat lah ya, nyampe. Nggak mungkin jalan kaki ke sini. Oke. Ya, kemarin first impression-nya nyampe di Medan, gimana sih melihat cuaca Medan yang sangat-sangat begitu panas dan ya kemarin juga disambut sama teman-teman dari USM Indonesia kan, gimana sih rasanya? Seneng banget, apalagi penyambutannya baik ya kan, banyak banget dosen-dosen sama LO dan Badi juga yang bener-bener
menunggu kita gitu, sabar gitu. Kan banyak tuh yang malam banget gitu kan. Terus kita juga disediain kendaraan yang bener-bener nyaman buat kesini. Terus malamnya kita juga dikasih makan gitu kan. Seneng sih, penyambutannya baik. Terus pertama kali di Kota Medan, panas sekali. Gitu sih. Terus kayak kan di Jawa kan lebih ini ya, lebih dingin gitu. Pas di sini kayak aduh jam 10 udah panas gitu sih. Terus kalau ini sore gitu kan. Nah, di sini jam 6 masih ini terang. Di sana tuh jam 6 tuh udah gelap banget gitu. Oke. Berarti karena mungkin perbedaan ya cuaca dan ini gue bilang jam 6 di sana udah gelap, ini masih terang gitu kan. Oke. Ini kan Kak Atus kan datang ke sini bukan hanya dari kampusnya sendiri gitu kan. Berarti ada teman-teman dari seluruh Nusantara datang ke UAS Indonesia. Kakak kemarin kloter berapa nih? Kloter 9. Berarti malam banget nih. Malam nyampe yang Kloter iya malam jam berapa ya? Jam setengah 10 kalau nggak 10 salah. ya? Iya. Itu kemarin rame nggak sih yang di kloter terakhir di jam 10? Rame. Ada yang lebih malam kan nggak salah. Iya mungkin jam setengah 10. Oh ya rame kok rame. Oke. Ini kan kalau dibilang nyampe di USM tuh malam nih. Berarti belum melihat USM Indonesia secara langsung sih. Nah, kemarin pas melihat USM Indonesia secara langsung gimana sih perasaan Kakak setelah kayak wah ini kan gitu tadi kan. kemarin lihat di TikTok Iya kan, kan. aku tuh kayak lihat di TikTok, oh ini asri nih, biasa aja sih gitu. Pas sampai di sini kayak wah, luas ternyata ya, terus kayak sejuk banget, banyak penghijauan juga kan di sini. Terus kayak kampusnya tuh nyaman gitu kan, lingkungannya juga sangat-sangat mendukung untuk pembelajaran juga kan gitu. Jadi kayak wah bagus gitu, seneng. Berarti kalau dibilang ya bikin masuk itu bikin nyaman belajar di situ. Oke. Ini kan yang saya dengar mungkin dari cerita teman sebelumnya bahwa ini nggak langsung opening ceremony dong. Katanya ada 10 hari jeda sebelum opening ceremony itu kalian di asrama dulu gitu kan. Oh iya, bener-bener nganggur. Oke. Ini kan Kak Atus kan satu kamar sama yang berbeda kampus. Gimana sih cara kakak supaya lebih dekat ke mereka, berinteraksi lebih dekat lagi ke mereka supaya tidak ada canggung-canggung, gimana sih tipsnya? Kalau aku sendiri kan anaknya ekstrovert ya gitu, jadi kayak gampang lah akrab sama orang. Kalau tips-tipsnya aja sih kayak ini sih, lebih ke saling menyapa aja, sering-sering menyapa, say hello, say hi. Karena dengan kita sering menyapa kita tuh jadi dekat gitu sama teman, jadi kayak lebih dikenal aja gitu kayak. Siapa tadi yang nyapa gini-gini gitu kan, jadi itu kayak lebih dikenal, jadi lebih ke saling menyapa aja sih gitu. Berarti di teman sekamar itu dari kampus mana aja? Dari kamar sendiri kita berempat itu beda-beda kampus semua, ada yang dari Sulawesi, Universitas Tadulako, dari Gorontalo sama dari Bandung. Dari Bandung ya, oke. Iya. Berarti dari kampus asal kakak sendiri atau bareng sama teman-teman yang lain? Ada teman-teman 4 orang kalau nggak salah. Berapa? 4 orang. Itu berarti nggak satu kamar nih sama? Nggak, beda, harus dipisahin. Dipisah-pisah gitu. Oke. Ini kan kalau bilang sudah, ya mungkin sebagian lah sudah kenal pada awal-awal ke USM Indonesia. Nah, pas opening ceremony-nya kemarin, gimana sih menurut kakak opening ceremony kemarin? Seneng sih, seru, terus banyak banget juga kan yang dateng gitu. Terus penyambutannya juga baik, diperkenalkan semuanya, ini nih yang punya, ini nih rektornya gitu kan. Terus kita dikasih ulos juga, seneng sih kayak wah kita dikasih ini gitu, jadi kayak kenang-kenangan aja kan buat pulang besok gitu. Terus ada juga yang ID card juga gitu kan, buat tanda pengenal kita gitu. Seneng sih, seru penyambutannya, baik banget. Tapi ulosnya masih disimpan kan? Masih dong, harus disimpan sih itu. Kalian belum disimpan gitu kan? Oke, ini kan tadi yang pas kakak bilang di operation sudah kayak bilang siapa kita yayasannya, rektornya siapa, terus kemarin disambut sama mungkin dari dekan-dekan, dosen-dosen menyambut orang kakak datang ke USM Indonesia. Nah, ini kan kalau dibilang PMM 4 ini identik dengan modul Nusantara, di mana setiap Sabtu itu adalah waktu yang ditunggu-tunggu sama semua mahasiswa PMM 4 gitu kan. Nah, di modul Nusantara sendiri itu orang kakak ngapain aja sih?
di Madu Nusantara kita sendiri yang pertama itu kan kita kan datangnya mau Ramadan ya kan. Jadinya kayak untuk MN pertama-tama itu masih di kampus sih, masih di kampus kayak masih refleksi gitu. Terus setelah Lebaran, nah ini nih kita tunggu-tunggu nih habis Lebaran gitu keluar. Yang pertama kita kalau nggak salah mengunjungi ini kan tempat ibadah. Nah seneng banget sih bisa ke ini, bisa tahu tempat-tempat ibadah di Medan ini kayak bener-bener kayak wah toleransinya bener-bener kuat sih, bisa berjalan beriringan dengan berbagai beda agama gitu. Terus yang kemarin yang modul ke-14 ini kita ke alam kan. Nah, itu bener-bener seneng sih, sejuk banget tempatnya. Jadi kayak wah ternyata di Medan alamnya juga bagus-bagus dan kayak wajib banget sih dikunjungin gitu. Oke, mungkin selain mengunjungi tempat-tempat ada nggak sih misalnya tempat atau memang kemarin kawan kakak mengunjungi tokoh-tokoh gitu? Oh ada dong, ada kita mengunjungi ini di pondok pesantren kayak Haji Ali Marbun kalau nggak salah kan, itu kita di sana di pondoknya gede banget, seneng sih bisa kayak wah bagus ya. Terus di sana kan toko kan beliau kan juga ini ya dekat dengan Jokowi gitu, wah seneng sih kayak nggak nyangka gitu loh bisa kayak ketemu sama wah beliau ini biasanya ketemu dengan Bapak Jokowi dan kita tuh bisa ketemu karena katanya di modul Nusantara yang PPM 3 tuh nggak bisa ketemu sama beliau, tapi untungnya di PPM 4 ini kita bisa ketemu dengan beliau gitu. Terus kemarin katanya dengar orang nggak ke Lantamal ya? Oh iya, kita ke TNI itu. Kemarin belajar apa aja sih di sana? Kita di sana belajar tentang ini sih, lebih ke pengenalan kapal-kapal tempur gitu. Terus kemarin kita juga ini sih ketemu sama orang yang salah satu inspirasi juga sih. Beliau itu orang yang menenggelamkan kapal Malaysia. Nah itu dibawa Kementerian Ibu Susi. Dan itu benar-benar kayak wah ternyata ini beliau nih yang ini kayak gak nyangka aja di depan mata gitu. Terus kemarin diajak ke kapalnya langsung gitu? Iya, kayak ditunjukin ini nih, ini tempat orang-orang yang kayak masuk ke Perbatasan Indonesia. Ini di sini nih, ini penyembunyiannya gitu. Terus kayak ini tempat musolanya di sini gitu. Tapi seneng sih bisa tahu, oh ini namanya kapal tempur gitu, seneng. Berarti kalau dibilang Modul Nusantara ini bukan hanya mengunjungi tempat wisata doang, tapi juga mengunjungi tempat-tempat tokoh yang memang sangat penting, menginspirasi juga. Dan kalau dibilang mengikuti Modul Nusantara sangat-sangat memberikan kita pengalaman yang sangat banyak. Nah kemarin untuk ini kan tadi keluar nih, tadi kakak ceritakan bahwa ada juga nih Modul Nusantara di kelas. Di kelas itu ngapain aja sih? Kalau di kelas itu kan refleksi ya kan namanya. Itu kita tuh kayak mempelajari dari dosen MN kita tuh yang menjelaskan gitu tentang seperti pencegahan seksual, kasus bullying gitu sih. Lebih ke bagaimana cara kita untuk tidak berbuat negatif begitu. Jadi kita dari refleksi tersebut kita diharuskan untuk menjadi pribadi yang lebih positif lagi, lebih baik lagi, nggak yang sembarangan gitulah jadi orang gitu. Oke, berarti udah banyak belajar hal lah di situ. Iya, banyak banget belajar hal di sini gitu. Mungkin belajar budaya juga salah satu. Oh iya. Oke, kalau kakak sendiri kelompok berapa nih? Kelompok 1. Kelompok 1 yang dosen modulnya Bu Juneris. Ya, Bu Juneris. Oke, ini kan kalau dibilang modul Nusantara yang memang kita dapat materi dan pengalaman yang sangat berharga di sini setiap Sabtunya. Kita mungkin bergeser ke perkuliahan, di mana tujuan utamanya memang di sini berkuliah selama 1 semester ya nggak sih. Nah, untuk perkuliahannya sendiri gimana sih, dan gimana sih respon teman-teman dari S1 Kesmas, terus dari prodi yang 4 tadi, gimana lompat sini gitu kan? Gimana sih respon mereka setelah kalian datang ke sini? Kan pastinya pas kita datang ke sini kan kita kan harus mengonfirmasi ke prodi bahwa kita tuh masuk di ini nih gitu. Jadinya seneng sih dosennya tuh bener-bener kayak kalau kalian masuk ini, kalau tabrakan kita ganti. Dia tuh bener-bener mengutamakan, bener-bener sangat menghargai PMM banget gitu. Terus pas kita masuk juga dosennya enak, pengajarannya juga jelas, bisa dapat dimengerti gitu. Terus teman-temannya juga sangat humble, nggak membedakan juga, sangat-sangat kayak welcome banget ke kita anak PMM. Jadi kita tuh nggak kayak yang canggung gitu loh. Kita jadi seneng gitu di sini gitu. Oke. Berarti kalau dibilang mereka
kayak misalnya enggak itu anak PMN gitu, jadi saling merangkul. Iya, saling gitu. merangkul. Oke, untuk sistem pembelajaran sendiri gimana sih? Ada nggak sih perbedaan antara di kampus asal sama di sini? Ada nggak sih? Kalau di kampus asal sama di sini, kalau di sini kan kalau ada presentasi harus ada makalah sama PPT. Nah, kalau di kampus aku nggak ada. Kalau bikin PPT aja, makalah aja gitu kayak. Oh, di sini harus 2, kalau presentasi harus 2 gitu. Terus di bagian dosen kan harus ada ini nih hard file kan. Nah, aku di sini di aku tuh nggak ada. Jadi kayak oh iya sih bener gitu, kayak termasuk hal yang baru buat aku gitu. Tapi pernah nggak sih kayak ngerasa tugas banyak? Tugas banyak, pernah sih, karena kan aku kan ambil ini ya banyak ya, jadi kayak numpuk dari bidang, dari perawat gitu, ada tugas-tugas praktek juga kan, praktek role play, bikin drama lah apa segala macam, jadi kayak waduh banyak banget tugas kalau ambil bener-bener lincurnya banyak gitu. Selain tugas yang banyak, tapi pernah nggak sih ngerasa kayak mungkin di awal-awal nih, aku mau balik aja nih ke kampus yang sana? Enggak sih, kalau awal-awal udah seneng sih di sini, udah kayak pengen lama-lama sih sebenarnya di sini, karena kan banyak wisata juga ya kan di sini. Harus banget yang wajib diekspor tuh juga banyak banget. Jadi kayak harus ke sini gitu. Oke. Jadi nggak ada kayak misalnya dalam hati tuh mau balik ini gitu. Nggak ada. Oke. Ini kan perkuliahan terus dapat tugas banyak dan ya mungkin bisa diselesaikan gitu kan. Untuk rasa makanan tersendiri yang ada di Kota Medan, gimana sih menurut kakak? Ini kan ya orang jauh-jauh datang ke Medan, yang nggak mungkin dong nggak ngancipin makanan yang ada di Kota Medan. Benar. Gimana sih rasanya? Mungkin ada perbedaan sedikit. Dan bagaimana sih menurut kakak kultur shock budayanya yang ada di sini? Kultur shock banget sih pastinya, apalagi di Jawa sama di Medan ya, terutama itu kayak beda banget sih. Apalagi ini yang pertama kultur shock ini sepeda motor, woi mantap kali di sini guys. Pertama tuh kena ini ya, pengalaman pertama aku tuh sempat mau ketabrak. Padahal aku tuh udah ini mau nyebrang kan, tapi dari sana tuh perempuan tuh ini kenceng banget. Dan aku yang disalahin kayak astaga ya ampun, kayak nggak ada kan kalau di Jawa itu kan kalau ada orang nyebrang kan dia nih yang berhenti gitu kan. Di sini enggak, harus kita yang diem dulu, kalau udah bener-bener sepi baru kita bisa nyebrang gitu. Kalau makanan di sini rata-rata asin sama pedes ya. Jadi kalau di Jawa kan kayak lebih ke gurih, ada asin ada pedesnya tuh campur gitu. Jadi kayak di lidah aku kurang cocok sih kalau makanan gitu. Terus di sini tuh yang bikin kayak aneh itu kalau di warteg itu ada kerupuk warna pink. Nah itu ini harus banget, kayak pernah nih teman-teman aku tuh bungkus gitu kan, bungkus mie ayam, bungkus bakso, langsung ada kerupuknya di dalam. Kan kita kan nggak tahu ya, kayak ada teman-temanku yang nggak suka kerupuk itu jadi kayak kecampur gitu loh langsung gitu. Jadi nggak tahu kalau emang wajib harus dengan kerupuk warna pink itu. Kangen nggak sih makan makanan Jawa? Apa? Kangen nggak sih makan makanan Jawa? Kangen banget sih pasti. Tapi masak juga di apa? Di asrama? Kadang masak, kadang juga beli sih. Oke. Berarti dari selain makanan yang memang yang sudah dicoba di Kota Medan dan mungkin kultur shock yang sudah kakak lihat, nggak mungkin dong nggak mengunjungi wisata yang ada di Kota Medan. Oh iya. Selain Mall Nusantara kemarin yang memang orang sudah mengunjungi, apa ya sih tempat wisata yang memang sudah dikunjungi? Tempat wisata yang aku kunjungin kan, aku kan ini ya masih belum tahu nih daerah-daerah mana aja. Terus kita kan di sini kan gak ada kendaraan juga, jadi kalau kemana-mana kan harus pakai Grab ya. Jadi kayak benar-benar menguras kantong gitu loh. Jadi kita tuh milih-milih yang deket-deket dulu, kayak di mall-mall. Tapi kemarin kita sempat ke Binjai sih sama teman-teman buat mengeksplor di sana kayak gimana sih. Karena kan Binjai kan bener-bener viral banget itu kan, kayak Samba di Binjai gitu, kayak wah kita udah kesana sih. Terus pernah kayak BSM gitu kan, kepo lah kita sebagai anak Gen Z buat kesana. Jadi kita mengeksplor ke Binjai, ke mall-mall gitu, ke Mall Manhattan, Sun Plaza gitu. Berarti kemarin ke Binjai karena terkenal salam dari Binjai, tapi nggak mukul pohon pisang kan? Enggak sih. Oke. Ini kan Kak Atus mungkin dari berbagai cerita yang Kakak ceritakan bahwa ya dari sistem perkuliahan memang ya banyak cerita-cerita yang memang ya sangat berharga di setiap detiknya gitu kan. Nah untuk Mall Nusantara sendiri gimana sih? Ada nggak sih yang memang kayak suka dukanya gitu ngikutin kegiatannya? Sukanya sih kalau di Mall Nusantara sukanya sih ini ya, kayak
lebih ke ini ya, lebih ke keluar dari kota Medan gitu. Jadi lebih mengeksplor, kan aku sendiri kan juga orang yang senang mengeksplor gitu kan. Di Jawa juga aku senang kayak mengeksplor hal-hal baru. Jadi kayak di Medan kayak wah aku harus bener-bener mengeksplor sih, harus tahu nih di Medan tuh ada apa aja sih, wajib apa aja sih yang dikunjungin gitu. Jadi sesuatu yang seneng sih buat aku yang suka buat traveling buat ikut Madu Nusantara. Terus dukanya sih kayaknya di sini dukanya cuma jauh aja deh dari keluarga. Dukanya sih itu sih, karena kan kangen-kangenan gitu sih dari keluarga, dari temen-temen juga kan jauh gitu. Jadi kalau dibilang sukanya ya karena bareng sama teman-teman yang di sini gitu kan, terus keluar melihat sport berbagai ya ke tempat-tempat sini, dan nggak mungkin dong nggak buat konten bareng teman-teman gitu kan. Oke. Ini kan tadi kakak bilang jauh dari orang tua, dan di fase-fase di mana orang kakak kemarin itu di bulan 3 ya, puasa kemarin ya, puasa atau bulan 4 itu kan ada Ramadan, terus jauh dari orang tua. Gimana sih rasanya pertama kali? Wah itu bener-bener yang kayak kalau puasa jauh dari orang tua udah biasa ya, karena kan juga mondok gitu. Tapi kalau Idul Fitri wah itu bener-bener kayak yang nangis sih, semua nangis. Karena hari Idul Fitri termasuk hari raya besar Islam gitu kan, itu bener-bener yang sedih banget sih, yang sedih banget. Terus biasanya sholat Id bareng, berangkat bareng, bangun subuh gitu. Terus ternyata di sini ya bangun sendiri, bakar sama teman-teman. Terus kita minal aizin juga dari VC gitu kan. Jadi kayak yang sedih sih gitu. Oke. Berarti kemarin Idul Fitri ini bareng sama teman-teman yang di sini gitu. Dan kemarin Idul Fitri pasti di hall nih kemarin ya kan? Iya Ya, benar. oke. Ini kan Kak Atus mungkin banyak ya serangkaian kegiatan yang sudah dilakukan di, mungkin pesan-pesan nih ke teman-teman PMM 4 USM Indonesia. Pesan kesannya sih untuk PMM 4 Indonesia lebih dijaga aja tubuhnya, karena kita jauh kan dari orang tua. Jaga kesehatannya pastinya, jangan lupa makan, itu hal yang terpenting sih, karena kita kan jauh dari orang tua. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri begitu. Gitu aja sih. Untuk harapannya ke depan untuk PMM. Untuk harapan ke depan PMM sih lebih baik lagi. Terus pelaksanaan program ini tetap berlanjut gitu. Terus ini sih lebih ke BBH-nya ya kayaknya. BBH-nya semoga untuk ditepatin nih cairnya gitu. Tepat waktu lah intinya gitu sih. Oke. Mungkin terakhir nih. Mungkin satu kata nih untuk PMM 4 USM Indonesia. Mantap PMM 4 Indonesia mah. Oke, mantap. Oke, Kak Atus, terima kasih untuk waktunya, untuk sharing-sharing tentang kegiatan di PMM 4 USM Indonesia, di mana tadi kita ceritakan bagaimana sih awal mendaftar PMM 4 USM Indonesia, di mana dukungan dari kampus itu sangat-sangat besar sekali, dan di mana juga tadi dukungan orang tua 50-50 lah ya, di mana tadi kakak ceritakan bahwa dari kelas SMP sampai SMA itu mondok gitu kan. Dan nyampe di sini terus kakak bilang lagi sama orang tua, aku mau ikut kegiatan PMM lagi dan mau merantau ke Sumatera gitu. Dan Kak Atus, terima kasih atas waktunya, atas sharing-sharingnya pada hari ini. Baik Sobat Mutiara, sampai sini aja podcast kita hari ini. Saya Eksmin Manjala pamit, sampai jumpa di podcast USM Indonesia Podcast Cerdas Berkarakter. Sampai jumpa. Bye.